Sahabat, coba kita renungkan sejenak apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita kejar dunia siang malam, rezeki, pekerjaan, kesehatan, kedudukan. Tapi sadarkah kita semua itu akan berakhir? Suatu hari nanti kita semua akan berbaring sendiri di liang lahan tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa keluarga. Hanya satu hal yang akan menyertai kita di dalam kubur, yakni amal ibadah kita. Bayangkan sahabat, saat tubuh terpujur kaku, mata tak bisa lagi terbuka, mulut terkunci, dan tanah berlahan ditimbun ke atas jasad kita. Siapa yang akan menolong kita saat itu? Bukan gelar, bukan saldo rekening, tapi amal ibadah kita yang ikhlas. Meskipun kecil tapi dilakukan dengan konsisten karena Allah. Setiap dari kita pasti ingin selamat dunia dan akhirat. Kita ingin saat roh ini meninggalkan jasad kita dalam keadaan husnul khatimah, dan jasad dikuburkan tidak disentuh oleh azab kubur, tidak disiksa oleh api neraka. Tahukah Anda, ada satu doa yang luar biasa disebutkan dalam sebuah hadis. Doa ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pesan dari malaikat Jibril. Siapa yang membacanya setelah sholat fardu, maka dijauhkan dari azab kubur dan siksa neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mari kita sama-sama ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan lisan atau tulisan sholawat ini kita semua mendapatkan pertolongan beliau di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga saya selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini, dimanapun saat ini Anda berada, semoga selalu mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan semoga diberi rezeki yang berkah serta melimpah. Amin Allahumma amin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita kejar dunia siang malam, rezeki, pekerjaan, kesehatan, kedudukan. Tapi sadarkah kita semua itu akan berakhir? Suatu hari nanti kita semua berbaring sendiri di liang lahat, tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa keluarga. Hanya satu yang akan menyertai kita di dalam kubur, yakni amal kita. Bayangkan sahabat, saat tubuh terbujur kaku, mata tak bisa lagi terbuka, mulut terkunci, dan tanah berlahan ditimbun ke atas jasad kita. Siapa yang akan menolong kita saat itu? Bukan gelar, bukan saldo rekening,
tapi amal yang ikhlas. Meskipun kecil tapi dilakukan dengan konsisten karena Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan suatu hari malaikat Jibril turun dari langit, datang menemui manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa pesan penting, bukan tentang peperangan, bukan tentang ilmu besar, tapi tentang keselamatan kita semua, umat akhir zaman. Sebuah doa pendek yang jika kita baca sekali saja, walaupun seumur hidup, bisa menyelamatkan kita dari azab kubur dan api neraka. Pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu membaca doa ini satu kali saja seumur hidupnya, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya tersentuh api neraka dan dijauhkan dari azab kubur." Kadang kita merasa doa pendek seperti itu apa pengaruhnya? Bukankah hidup ini ditentukan oleh usaha dan kerja keras? Benar, kita harus berusaha, tapi ingat sahabat, usaha tanpa doa adalah kesombongan, dan doa tanpa usaha adalah kelemahan. Tapi bila keduanya digabung, usaha disertai doa yang tulus, maka disitulah turun pertolongan Allah. Doa ini meski pendek hanya 3 detik, meski hanya satu kalimat pendek, tapi jika keluar dari hati yang tulus, maka nilainya lebih berat dari gunung emas. Ingat, banyak orang gagal karena melupakan doa. Berapa banyak orang yang kerja keras siang malam, tetapi tetap merasa hidupnya sempit. Karena apa? Karena lupa melibatkan Allah, karena lupa bahwa yang menggenggam rezeki adalah Allah, bukan bos, bukan jabatan, bukan pula usaha. Dan tidak ada satu makhluk pun di bumi melainkan Allah menjamin rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Maka siapa yang berdoa dan bersandar kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Doa ini meringankan hidupmu dan memuliakan akhiratmu. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, doa ini bisa menjadi cahaya dalam kuburmu, menjadi penyelamat dari hisab, dan menjadi kunci pembuka pintu rezeki hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan amalan yang kecil namun dilakukan secara terus-menerus, itu lebih baik dicintai Allah daripada yang besar tapi jarang diamalkan. Maka jangan tunggu hari tua, jangan tunggu sempat, jangan tunggu musibah baru mulai berdoa. Setiap dari kita pasti ingin selamat dunia dan akhirat. Kita ingin saat roh ini meninggalkan jasad kita, kita dalam keadaan husnul khatimah, dan saat jasad dikuburkan tidak disentuh oleh azab kubur, tidak disiksa oleh api neraka. Sahabat, tahukah Anda ada satu doa yang luar biasa disebutkan dalam sebuah hadis. Doa ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pesan malaikat Jibril, siapa yang membacanya setelah sholat fardu,
maka dijauhkan dari azab kubur dan siksa neraka. Dan inilah kabar gembira dari langit. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atas pesan dari malaikat Jibril, barang siapa yang membaca doa Allahumma anjirni minan nar sebanyak 7 kali setelah sholat fardu, maka jika ia meninggal hari itu Allah akan melindunginya dari api neraka. Abu Akbar pesan dari malaikat Jibril langsung, satu doa yang hanya butuh berapa detik setelah sholat fardu, tapi ganjarannya adalah keselamatan dari neraka. Mari kita sama-sama baca doanya. Allahumma anjirni minan nar, 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 yang artinya ya Allah lindungilah aku dari api neraka. Dibaca sebanyak 7 kali setelah setiap sholat fardu. Adapun keutamaan dan fadilah membaca doa ini, yang pertama dijauhkan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang mengucapkan setelah sholat fardu Allahumma anjirni minan nar sebanyak 7 kali, maka jika dia meninggal hari itu Allah akan menjaganya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5079. Satu doa pendek sama dengan perlindungan seumur hidup. Yang kedua mendapat perlindungan langsung dari Allah. Doa ini adalah bentuk istiazah atau meminta perlindungan yang sangat dicintai Allah. Allah berfirman, dan barang siapa yang berlindung kepada Allah, niscaya Allah akan melindunginya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 17. Lalu yang ketiga menjadi sebab husnul khatimah. Orang yang rajin membaca doa ini setelah sholat lalu meninggal dunia di hari itu, dicatat sebagai orang yang wafat dalam perlindungan Allah. Ini termasuk ciri-ciri husnul khotimah. Yang keempat, menghapus dosa dan mengundang ampunan. Kalimat ini menunjukkan rasa takut kepada siksa Allah yang menjadi sebab datangnya ampunan dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan siapa yang takut kepada kedudukan Robnya, maka baginya dia 2 surga. Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Yang kelima, menenangkan jiwa dan menguatkan hati setelah sholat saat hati lembut. Doa ini menjadi kita lebih sadar bahwa tujuan hidup bukan sekedar dunia, tapi keselamatan akhirat. Ia mendidik hati agar lebih bertakwa dan terus mengingat kematian. Sahabat, kenapa kita harus mengamalkannya? Karena azab neraka dan azab kubur itu nyata. Dalam Al-Quran dan hadis, azab itu sangat mengerikan. Dan hindarkan dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 131. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu merupakan taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2460. Maka siapa di antara kita yang bisa menjamin keselamatannya dari azab itu? Tidak ada kecuali yang Allah rahmati. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah,
kalau engkau tahu ada satu kalimat pendek yang bisa menyelamatkan dari azab, lalu kenapa para sahabat diam saja? Maka sahabat telah menyia-nyiakan kesempatan emas. Maka baca doanya setelah sholat dan sebarkan amalan ini ke keluarga, teman, dan semua saudara kita. Siapa tahu karena doa pendek ini Allah selamatkan kita di dunia dan akhirat. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, pesan daripada malaikat Jibril bukanlah pesan biasa. Ini perintah dari langit, dan siapa yang mentaatinya insya Allah tidak akan tersentuh daripada api neraka. Karena kita semua sedang berjalan menuju kubur, tak ada yang tahu siapa di antara kita yang akan pergi duluan. Maka selagi nyawa masih di badan, selagi kita masih bisa sujud kepada Allah, maka jangan sia-siakan amalan sederhana tapi luar biasa ini. Ayo niatkan sekarang, mulai hari ini setelah selesai sholat fardu, akan membaca doa ini. Mari sahabat kita bersama-sama berdoa, atau bisa tuliskan hajat atau doa Anda di kolom komentar. Ya Allah, bagi setiap hati yang membaca dan mendengarkan ini, yang ingin kembali kepadamu, yang ingin selamat dari siksamu, yang ingin meraih ridhamu, maka ampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Lapangkan rezeki kami seluas langit dan bumi. Lindungilah ia dan keluarganya dari azab kubur dan api neraka. Jadikanlah setiap amal kecil kami sebagai penyelamat di akhirat nanti. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk istiqomah, dan karuniakan akhir hidup yang terbaik dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih memantapkan amalan ini, silakan para sahabat tuliskan qabiltuh di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar ketika channel ini berbagi video yang bermanfaat Anda langsung mendapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah membalas semua kebaikan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.